Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai yang sekarang ini lagi mewabah di seluruh dunia, bahkan di negara kita sendiri, negara Indonesia, yaitu COVID-19. Jadi, virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan, di mana ini dapat mengganggu saluran pernapasan atau pneumonia akut dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus corona itu menyerang siapa saja, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu yang menyusui ataupun yang sedang hamil dan bahkan lansia sekalipun. Wabah COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu, dan ini telah menyebar di seluruh wilayah di Cina dan bahkan telah menyebar di seluruh wilayah di negara di dunia. Salah satunya juga yaitu negara kita, negara Indonesia. Pada umumnya ada 3 faktor yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam, di mana orang yang terkena demam ini biasa suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya yaitu sesak napas dan batuk-batuk. Menurut penelitian, orang yang terinfeksi corona itu akan mulai nampak pada hari kedua, pada 2 hari sampai 2 minggu setelahnya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan yang namanya penanganan apabila kita telah merasa gejala tersebut menyerang kita. Jadi penting untuk kita agar menjaga kebersihan lingkungan, seperti memperbaiki pola hidup atau pola hidup sehat, rajin berolahraga, perbaiki minum air putih, dan tentunya kita harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, hindari berpergian di tempat umum atau keramaian. Yang kedua, selalu menggunakan masker jika kamu harus melakukan aktivitas di luar ruangan yang dapat bertemu dengan banyak orang. Yang ketiga, rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang selanjutnya, meningkatkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, seimbang, sayur-sayuran penting, buah-buahan pula, dan rajin atau mengkonsumsi air putih. Yang selanjutnya yaitu hindari kontak langsung dengan hewan, terutama hewan-hewan liar. Habis itu selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan kebersihan diri pastinya. Dan yang paling penting yaitu jangan lupa untuk perbanyak istirahat dan olahraga bila perlu. Dengan makin banyaknya jumlah kasus yang terinfeksi virus corona di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang yaitu bekerja dan beraktivitas di dalam rumah atau work from home. Jadi kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan social distancing, di mana social distancing ini yaitu merupakan cara yang paling ampuh dalam mencegah penularan virus corona ini. Jadi social distancing ini diberlakukan sebagai tindakan untuk mengurangi aktivitas di tempat keramaian, menjaga jarak dengan sesama, atau menghindari tempat-tempat perkumpulan lainnya. Jadi dengan diberlakukan kebijakan social distancing ini, kita dapat melihat sekarang kampus, sekolah, instansi, atau tempat-tempat keramaian lainnya untuk sementara waktu itu ditutup sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah dan memungkinkan untuk itu buka kembali. Jadi penting untuk kita guys untuk tetap berdiam diri di rumah, mengganti segala aktivitas di luar ruangan kita jadi aktivitas di dalam rumah. Jadi dengan social distancing ini diterapkan oleh seluruh orang di Indonesia, jadi pasti ini dapat mengurangi daripada penyebaran virus corona ini sendiri. Jadi penting untuk kita tetap berdiam diri di rumah. Dengan adanya social distancing ini, maka di sosial media pula ramai muncul yang yaitu tagar atau tanda pagar stay at home. Jadi tagar stay at home itu adalah kita sama-sama untuk mengajak masyarakat agar tetap berdiam diri dalam rumah, mengganti segala aktivitas yang di luar agar dikerjakan dalam rumah. Di mana ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Karena update corona 1 April 2020 tercatat 1.677 orang di Indonesia dinyatakan positif terjangkit wabah COVID-19. 157 orang dinyatakan meninggal dan 103 orang dinyatakan sembuh dari wabah COVID-19 ini.
Nah, melihat banyaknya orang yang terinfeksi daripada wabah COVID-19 ini, maka pemerintah melakukan yang namanya sistem lockdown atau menghentikan segala aktivitas wilayah, baik aktivitas ke dalam maupun aktivitas keluar. Nah, di mana ini merupakan langkah daripada pemerintah agar mengurangi penyebaran daripada COVID-19 ini sendiri. Jadi dengan adanya lockdown ini, jadi itu maksudnya kayak di suatu wilayah itu dilakukan karantina. Jadi mereka dipaksa agar tetap berdiam diri di rumah, stay at home, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Oke, jadi pesan saya tetaplah tetaplah untuk stay at home atau berdiam diri di rumah. Jangan kapatuli, jangan melakukan aktivitas atau keluar rumah jika itu tidak penting. Pesanku, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, dan sayangi orang-orang terdekat Anda. Jangan biarkan mereka terinfeksi daripada COVID-19 ini hanya karena Anda tidak mau berdiam diri di rumah. So, inilah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.